wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu? Udah sarapan semua? Semuanya datang ya, insya Allah ya. Hadir ya, alhamdulillah. Binikmati tatimus sholihat. Bapak Ibu yang semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi menjelang siang hari ini, setelah kita sudah istirahat, kita berada di sebaik-baik tempat di atas muka bumi ini setelah Masjidil Haram. Ya. Jadi di dunia ini ada manusia yang paling terbaik, namanya siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari seluruh malaikat itu ada juga malaikat yang paling terbaik, panglimanya malaikat namanya Malaikat Jibril. Ya. Di atas muka bumi ini ada sebaik-baik tempat namanya Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Dan di tempat di muka bumi ini ada sebaik-baik tempat untuk berdoa. Ya. Salah. Ya. Jadi di atas muka bumi ini ada juga sebaik-baik tempat untuk berdoa. Nanti saya sampaikan. Dan di muka bumi ini ada satu malam yang paling terbaik dalam satu tahun, itu satu malam, malam Lailatul Qadar. Ya. Dan dalam 12 bulan itu ada sebaik-baik bulan, namanya bulan Ramadan. Ya. Maka di tempat ini ada satu tempat yang paling terbaik untuk berdoa, namanya Raudhah. Baina mimbari wa baini raudhatu min riyadil jannah. Antara rumahku dan mimbarku ada sebaik-baik tempat Raudhah, taman-taman surga. Luasnya 22 meter. Insya Allah besok semuanya akan berkunjung. Yang bapak-bapak jam 7.30 malam besok. Jadi maghribnya kita mendekati pintu 1 dekat makamnya Nabi Muhammad sini. Begitu keluar dari masjid, kita sudah antri, mudah-mudahan dapat sholat isya. Berarti kalau bisa kita sholat isya bisa 30 menit. Kalau enggak cuma 5 menit biasanya Pak di Raudhah itu. Sholat 2 rakaat ya, di sana bisa sholat isya berjamaah. Ibu-ibunya jadwalnya jam 10.30 besok malam. Ya, malam. Nggak kayak dulu Bunda, sekarang pakai tasrih namanya. Harus pakai jadwal. Kalau nggak dulu tempat yang sekecil itu semua manusia pengen situ. Maka ada yang terinjak-injak macam-macam. Maka sekarang antri. Kalau nggak pakai tasrih nggak bisa masuk. Walaupun itu kawannya Salman nggak bisa masuk, harus punya tasrih. Nah, semua jamaah-jamaah India Pakistan itu nggak ada yang bisa masuk karena tidak travelnya tidak teratur seperti kita. Maka kita bisa masuk. Maka manfaatkan untuk kita bisa ke Raudhah besok. Jadi jadwal besok itu padat betul. Besok kita pagi jam 7, ini saya sampaikan dulu. Jam 7 pagi kita sudah di lobi akan ziarah keluar kota. Dari mulai Masjid Kuba, Pasar Kurma, Kebun Kurma, kemudian ke Jabal Uhud, kemudian di sekitarnya. Padat, makanya hari ini kita padatkan di dalam, besok kita padatkan di luar. Selain itu kita banyak ibadah di Masjid Nabawi. Baik ya, jadi diingat-ingat Bapak Ibu yang saya cinta karena Allah, inilah kita saatnya sudah berada di tempat di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah di sini, bahkan Rasulullah SAW wafat di sini. Ya, Nabi membina umat ada di sini. Masjid Nabawi yang kita di depannya ini melahirkan 114.000 sahabat terbaik di atas muka bumi ini. Disinilah Nabi membinanya. Maka penting kita berada di sini, kita berkunjung ke tempatnya Nabi. Ya, besok kita semuanya akan berziarah ke makamnya Nabi. Dan semoga dengan kita besok mengucapkan Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Rasulullah, Nabi mendengar jawaban dari salam kita. Nabi akan menjawab
daripada salam kita, yang semoga dengan beliau ya mengucapkan salam kita, kelak di yaumul mahsyar Nabi akan menjumpai kita insyaallah. Ya, itu yang penting kita tanamkan. Ya, Bapak Ibu, yang sebagaimana juga kita sampaikan, kita datang ke Masjid Nabawi itu akan berbeda dengan Masjidil Haram. Suasananya sangat berbeda jauh. Tertib kita, mau sholat dimanapun saja kita ada tempat, ya enggak? Ya, lebih bersahabat tempatnya. Kita kalau duduk seperti ini di Masjidil Haram udah diusir kita. Nggak boleh duduk-duduk seperti ini, nggak boleh. Ya, tahajud berjamaah nggak boleh. Maka nanti malam kita akan sholat tahajud berjamaah di sini. Ya, insya Allah sama-sama kita sholat tahajud. Ya, kalau di Masjidil Haram nggak bisa kita sholat tahajud bersama, pasti diusir. Maka di sini lebih bisa leluasa untuk mengadakan agenda acara bareng-bareng. Ya, insya Allah. Sambil kita mendengarkan tausiah sedikit dari saya untuk menguatkan kita berada di tempat yang mulia ini, sembari kita mendoakan saudara kita, perlu saya ingatkan anak kita, saudara Aldi, ya. Terus kita tidak berhenti-hentinya memberikan doa yang terbaik kita agar semoga saudara kita Aldi semoga segera kembali kepada kita bersama insya Allah dan orang tuanya, ya. Karena dalam doa-doa kita yang paling terbaik semoga Allah ijabahi insya Allah. Naam, fi hadzal mamnu la basa insyaallah. Naam. Naam. Baik Bapak Ibu yang saya cintai karena Allah, sebagaimana saya sampaikan di perjalanan kemarin, salatu fi hadil masjidin nabawi afdalu min alfin salatin fi masiwahu, ya. Ilal masjidil haram wa salatu fil masjidil haram afdalu min alfin salat mi'atin alfin salatin fi masiwahu. Ya, seutama-utama salat di Masjid Nabawi lebih baik daripada 1000 di tempat yang lain. Masya Allah. Ini siapa membawa kurma muda ini? Mau dibagi-bagi sedekah. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu. Ya, insya Allah. Rasanya bahagia enggak di sini? Senang enggak? Senang, bahagia sama ya? Mbah, sehat Mbah? Semangat Mbah. Allahu Akbar. Baik Bapak Ibu yang saya cintai karena Allah, kita lanjutkan kembali untuk mengingatkan agar kita terus semangat menjaga keikhlasan, ya, menjaga amal soleh, karena kita berada di tempat yang paling terbaik menjadi tamunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita hari ini menjadi tamunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Kita akan berkunjung, ya, insya Allah besok kita akan bersolawat di depan kuburannya beliau. Sesungguhnya dia tahu kalau kita yang datang dari jauh dari Indonesia. Karena Nabi SAW mengatakan siapa yang mendatangi tempatku maka nanti akan aku datangi di Telaga Al-Kautsar. Insya Allah, ya, kita akan disambut Nabi di surga sambil membawa minum beliau. Kemudian minum itu diberikan kepada kita, sekali minum tidak akan haus selama-lamanya. Itulah di Telaga Al-Kautsar, ya. Maka mohon kepada Allah keikhlasan kita semuanya di sini, agar kita dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai akhir kita kembali. Makanya Bapak Ibu yang saya cinta karena Allah, untuk menjaga kesehatan saya wanti-wanti, saya sampaikan jangan ada yang minum air dingin dulu. Tahan dulu, sabar dulu. Jangan tergoda dengan air minum dingin, mau yang jus mau yang apa. Nanti sampai pulang ke Indonesia buat jus lah sebanyak-banyaknya. Karena itu bagian yang paling terpenting untuk menjaga kesehatan di sini, ya. Baik, ayahanda bunda yang saya cintai karena Allah, 1400 tahun yang lalu malaikat Jibril turun di sini menasihati Nabi. Dan nasihat itu buat kita yang datang ke sini. Ya, Nabi mendapatkan wejangan nasihat dari malaikat Jibril, karena malaikat Jibril itu sering turun ke bumi. Dan yang dijumpai cuma satu, Nabi Muhammad SAW. Karena seluruh wahyu yang turun Al-Quran yang kita baca semuanya diturunkan oleh malaikat Jibril, dan itu kepada Nabi SAW. Kan luar biasa itu Bapak Ibu, ya.
Nah, ada momen terbaik di saat Nabi SAW berada di sini, beliau ditemui langsung oleh malaikat Jibril. Pesan itu akan saya sampaikan pada kesempatan ini, yang mudah-mudahan pesan ini juga sampai kepada kita dan kita bisa mengamalkan daripada pesan itu. Insya Allah ini ilmu yang sangat berharga yang jarang-jarang kita dapatkan. Mari kita luruskan niat, buka keimanan, dan kita menerima wejangan nasihat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat mulia ini. Apa kata beliau? Kata beliau yang pertama, wejangan itu, nasihat itu, isma sita fa innakal mait. Kalau mau dicatat, dicatat. Ya, momen ini penting karena kita berada di tempat nasihat itu. Malaikat Jibril turun di sini dan memberikan nasihat itu langsung kepada Nabi, yang Nabi memberikan nasihat kepada kita, umatnya. Jadi 1400 tahun yang lalu nasihatnya tersambung kepada kita. Subhanallah, ya. Di sini paling banyak sejarah nanti Bapak Ibu. Nanti akan saya sampaikan hidupnya Nabi sampai akhir hayatnya ada di sini. Maka sejarah Nabi banyak di sini. Kalau sejarah di Mekah itu banyak yang mengharukan, Nabi banyak diusir, diintimidasi, disakiti. Sementara kalau di Madinah ini Nabi menjadi pemimpin nomor satunya. Ya, diangkat menjadi seorang pemimpin, panglima perang, yang pemimpinnya para Nabi, pemimpinnya semua manusia. Dari sinilah awalnya cahaya menyebar ke seluruh dunia. Ya, di sinilah tempatnya. Ya. Jadi kita membayangkan, ya, ini dulu rumahnya para sahabat-sahabat. Bahkan di sebelah sana itu ada namanya Darussufah. Darussufah itu orang berbagai macam negara datang yang miskin, nggak punya harta, ya, nggak punya tempat tinggal. Yang penting ingin belajar kepada Nabi, maka Nabi membuatkan kayak tenda-tenda kecil itu. Tapi melahirkan manusia-manusia hebat di atas muka bumi ini, Pak. Bayangkan itu, ada Abu Hurairah. Kita kenal mungkin hadis dari Abu Hurairah. Itu adalah salah satu sahabat yang paling cerdas, ya. Ya. Jadi di sini itulah, ya, insyaallah. Pesan Nabi yang singkat yang pertama, isma sita fa innakal mait. Hiduplah sesukamu, pasti kamu akan mati. Coba bayangkan Bapak Ibu. Ya. Nasihatnya ini. Nasihatnya singkat tapi menusuk. Isma sita fa innakal mait. Hiduplah kamu sesukanya, pasti kamu akan mati. Ya. Mau apapun kita hidup, ya. Dan bukan sama kita, sama kawannya. Fokus. Nanti kalau kita kasih real selesai dia. Ya. Artinya Bapak Ibu, hidup yang kita lalui dengan kebaikan, keburukan, dengan amal soleh atau tidak amal soleh, pasti berakhir dengan kematian, betul? Betul Bunda? Ya. Innal abrara lafi naim fa innal fujjara lafi jahim. Innal abrara lafi naim. Apapun yang kita miliki, potensi apapun yang kita miliki, kekayaan apa yang kita miliki, ilmu apapun yang kita miliki, semuanya akan menjadi kebaikan surga baginya. Innal abrara lafi naim fa innal fujjara lafi jahim. Apapun yang kita miliki, potensi apapun yang kita miliki, ada peluang juga masuk neraka jahanam. Hanya ada dua tempat kita kembali. Ashabun nari wa ashabul jannah. Nggak ada yang ketiga ya Anda Bunda kami. Rumah tempat terakhir kita, kalau ndak surga yang penuh dengan kenikmatan atau neraka yang penuh dengan penderitaan dan kesengsaraan, dan tidak akan bisa pulang. Tidak akan bisa pulang. Tutup, namanya alam barjah. Alam barjah itu artinya dinding yang ditutup oleh Allah, tidak akan bisa dibuka lagi. Gimba? Ini untuk renungan saya, untuk renungan kita semuanya. Dan alhamdulillahnya Bapak Ibu, yang perlu kita garis bawahi, kita syukuri,
Dunia hari ini dihuni 7 miliar manusia. Ayah bunda termasuk umatnya Nabi yang insya Allah calon penghuni surga. Ngantuk Jo. Nggak dengar. Dengar ya. Ya. Jaraknya antara Indonesia ke sini tempat ini sekarang nggak kalau kemarin kita masih membayang-bayangkan Madinah itu seperti apa, tempatnya Nabi seperti apa, istri-istri Nabi dulu di Madinah. Sekarang kita menginjakkan kaki di tempat ini, nggak bayangkan lagi kita hadir di sini. Ya, istrinya Nabi semuanya ahli surga di sini, anaknya Nabi seluruh ahli surga di sini, sahabat Nabi semua ahli surga, dan kematian orang Madinah paling terbaik di sini. Maka kalau ada orang mati dimakamkan Baqi, itu dijamin masuk surga. Bayangkan itu Bapak Ibu. Ya, apalagi ya yang kita rindukan. Tidak ada kerinduan hati ini kecuali kita bisa menginjakkan kaki di tempat yang paling mulia, di mana Nabi berada di sini. Kalau cuma kita kembali, nggak pernah Nabi kembali. Kalau kita hebat, hanya punya uang, datang berjalan-jalan ke Spanyol, Nabi tidak pernah ke Spanyol. Apa coba yang mau dibanggakan? Mau pergi ke Amerika, Nabi nggak pernah ke Amerika. Nabi di sini, di tempat kita hari ini hadir, ya, untuk mengunjungi beliau, untuk salam kepada beliau, pengen masuk surga bersama beliau, ingin dikasih syafaat oleh beliau. Maka kita hadir di sini jauh. Kita termasuk umatnya Nabi SAW. Itu yang penting kita syukuri Bapak Ibu. Nggak usah kita tanya dari mana asal kita, apapun sukunya kita. Bahkan Nabi SAW, mohon maaf. Bilal bin Rabah, itu orang dari Ethiopia jauh. Jauh, Ethiopia itu jauh. Ya, kalau ditanya Bilal bin Rabah, siapa ayahnya? Nggak ada yang tahu. Siapa ibunya? Nggak tahu. Dia budak dibeli di pasar-pasar yang nggak ada nilainya. Tapi begitu dia menjadi umatnya Nabi SAW, dia adalah orang yang pertama kali masuk surga nanti di para sahabat. Budak hitam. Siapa yang tidak pernah kenal? Setiap ada muadzin di depan pasti ada Bilal. Bilal bin Rabah itu manusia. Hitam legam, kulitnya hitam, papa miskin. Bahkan pernah ditindih oleh Sumayyah. Ya, ditindih oleh Umayyah Affan, ditindih Umayyah. Ya, di atas batu dadanya yang terucap dari lisannya apa? Ahad, ahad, ahad. Bayangkan batu yang besar ditindihkan di atas dadanya, tak menggoyahkan keimanan. Dia tetap istiqomah menjadi umatnya Nabi SAW. Jadi orang beriman itu bagian paling terpenting. Sekalipun dia disiksa setiap hari, ditaruh di padang pasir yang panas. Ini belum panas. Jam 12 siang ditaruh di padang pasir, dibentangkan, Bu. Ditelanjangi, ditindih di batu. Suruh keluar dari agama Islam. Suruh keluar dari umatnya Nabi Muhammad SAW. Yang keluar dari lisannya Bilal adalah ahad, ahad. Allah hanya satu. Bahkan pada suatu hari Nabi duduk di sini, membuat para sahabat cemburu. Apa kata Nabi SAW? Bilal masih menginjakkan kakinya di atas muka bumi, tapi terompah sandalnya sudah ada di surga. Tentu para sahabat cemburu. Ya Bilal, siapa engkau Bilal? Tapi Nabi mengatakan bahwasanya engkau masih hidup di dunia, sandal kamu sudah ada di surga. Bagaimana nanti orangnya? Seperti apa amalannya? Tahu enggak amalannya Bapak Ibu? Berat, kita enggak mampu. Tapi bisa melampaui batas dari orang-orang yang hebat. Dia bisa mengalahkan dari orang-orang yang konon dia waktu itu menjadi raja. Dia bisa mengalahkan seluruh manusia saat itu. Dia berada di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau cuman hanya tinggal di istana, belum kita cemburu. Tapi kata Nabi sudah mengatakan, engkau di surga, siapa yang tidak cemburu? Kenikmatan mana lagi yang akan didapatkan kecuali surga yang paling indah. Bilal itu cuman kelebihannya ayah dan bunda. Setiap dia batal wudhu salat 2 rakaat. Setiap batal wudhu 2 rakaat. Berat itu bunda. Itu bisa dilakukan oleh Bilal. Setiap dia berbuat hajat, berwudu, maka dia lebih cepat masuk surga daripada yang lainnya. Kalau ditanya oleh Allah, dengan apa kita cepat masuk surga? Dengan amalan apa kita akan cepat segera masuk surga? Dengan sedekah kita kah? Dengan tahajud kita kah? Dengan baca Al-Quran kita kah? Atau yang lainnya?
Maka hari ini mari kita belajar di Masjid Nabawi ini, mendapatkan warisan Nabi SAW. Nabi tidak meninggalkan, tidak mewarisi dinar dan dirham. Nabi mewariskan kepada kita ilmu. Maka ayahanda bunda, isma sita fa innakal mait. Hiduplah sesukamu, pasti kematian akan menjemputmu. Maka agar hidup kita ini berfungsi, hidup kita punya makna, hidup kita punya masa depan, maka alhamdulillah kita punya agama Islam, dibimbing oleh Allah, dibimbing oleh Rasulullah SAW, sehingga jalan kita jelas nampak. Jalan kita ini lurus, nggak belok-belok. Siratal mustaqim, jalan yang akan kita lalui terus harus lurus. Kalau kita sudah melihat kebenaran Islam, nggak usah belok-belok, nggak usah nyicipin. Sekarang kan banyak orang nyicipin, judi online dululah, dugem dululah, zina dululah, selingkuh dululah, korupsi dululah, berbuat zalimlah. Jangan, itu jalan menyesatkan. Nabi jalannya lurus, lurus jalannya Nabi, nggak belok-belok. Terbayang Bapak Ibu yang saya cintai karena Allah. Nabi diutus di atas muka bumi ini, tidak ada satupun orang yang baik, bayangkan. Coba kalau kita diutus satu RT saja, yang satu RT itu judi, zina, khomer, apa kira-kira yang akan kita sampaikan? Coba kita punya anak 2 durhaka saja, itu pusingnya minta ampun. Nabi di atas muka bumi ini diutus oleh Allah, nggak ada yang baik satupun, rusak semuanya. Caranya bagaimana pendidikan? Apa Bu kira-kira? Pendidikan yang paling tepat untuk menjinakkan manusia yang rusak itu apa? Kalau menjinakkan anjing yang liar itu cukup dengan daging, maka dia akan jinak dengan tuannya. Tapi kalau menjinakkan manusia yang liar, yang nggak mau sholat, yang nggak peduli dengan Allah, yang hidupnya nggak peduli dengan siapapun, yang penting gue gitu. Dengan apa kira-kira Bu? Dengan apa Bunda? Karena saya banyak binaan saya, murid pengajian saya di mana-mana ada yang bekas perampok, ada yang bekas begal. Itu nggak bisa kemudian dibawa minum kopi, kemudian sambil nyanyi-nyanyi, kemudian pulang jadi orang soleh. Nggak bisa. Diajak jalan-jalan pulang jadi orang soleh. Nggak bisa. Orang kaya yang gelisah hatinya, nggak bisa pernah tidur, kemudian jalan-jalan kembali nengok orang-orang telanjang pulang tenang hatinya. Nggak bisa. Yang bisa itu hanya mendekatkan diri kepada Allah. Selesai. Dengan apa? Al-Quran. Huwallazi ba'asa fil ummiyina rasulan minhum yatslu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah wa in kanu min qabli lafi dhalim. Makanya Allah menurunkan Nabi itu Al-Quran, Pak. Sebagai obat. Obat hati. Hati yang keruh, hati yang sombong, hati yang pendendam, hati yang apa namanya? Kan penyakitnya di sini semua, sombong, iri, dengki, dendam, tamak, rakus, pelit. Apa lagi, Jo? Palit itu kalau sumber apa, Jo? Pedit, melit. Itu di sini di tempatnya. Sombong di sini. Sombong itu bukan pakaian baju bagus, jalannya enggak. Sombong itu yang tidak mau menerima kebenaran, itu sombong namanya, Pak. Kalau ada orang kaya mobilnya bagus, pakaiannya bagus, datang ke masjid, enggak sombong. Tukang bangunan, tukang kuli, hitam legam, enggak pernah sholat, sombong. Sombong. Enggak mau tunduk kepada Allah kan sombong. Dikasih makan gratis oleh Allah, sombong. Jadi sombong itu menolak kebenaran. Obatnya sombong, obat semua itu hanya dengan Al-Quran, dinasihati oleh Al-Quran. Maka Nabi diturunkan tidak pakai metode orang Eropa. Nabi mengajari sahabat, tidak pernah sahabat itu kamu sekolah ke Romawi, Persia, baru pulang sini, enggak. Apakah Nabi juga stadur banding datang dulu ke Amerika atau ke Roma waktu itu datang ke sini ngajar? Enggak. Nabi cukup dengan wahyu yang diturunkan malaikat Jibril diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi itu Bapak Ibu. Jadi muridnya Nabi namanya yang pertama Abu Bakar. Itu nggak bisa dikalahkan dengan manusia setinggi apapun level jabatan akademis. Mau profesornya 10, mau di belakangnya pakai apa titel, nggak bisa mengalahkan Abu Bakar. Muridnya Nabi. Kenapa?
Abu Bakar itu sudah masuk surga. Sementara profesor doktor belum tentu masuk surga, Bapak Ibu. Ya. Jadi Al-Quran panduannya jelas. Dari mulai hamil ada panduannya. Lahir anak ada panduannya. Mendidik anak ada panduan. Pasangan suami istri ada panduan. Lah kok cari panduan kok para artis? Ya marah-marah terus kerjaannya. Kurang sedikit marah. Ya, selip sedikit komplek. Nggak bersyukur. Ikuti loh panduan Nabi. Enak. Ya, datang ke sini kita belajar, ya. Baik, ayahanda bunda yang saya cintai karena Allah, bagaimanapun wujud kita, kematian pasti akan menghampiri kita, dan kita mohon kepada Allah, Allahumma inni as'aluka fi husnil khotimah. Ya Allah, karuniakan aku ya Allah, kematianku adalah husnul khotimah. Jangan su'ul khotimah. Saya doakan semoga semua Bapak Ibu akhir hidupnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah husnul khatimah insyaallah, ya. Baik, itu nasihat yang pertama. Yang kedua, karena hari ini kita bebas, setelah tausiah ini kita banyak waktu untuk banyak ibadah. Saya awali kesemangatan ini biar nanti hari-hari sisa ini terus tidak ada kendor lagi kita, ya. Bila perlu tempat tidur tidak usah ditempatin, ya, banyak kita di masjid. Bayangkan Bapak Ibu, kata Nabi SAW, barang siapa yang sholat di masjidku ini 40 kali sholat, akan aku jauhkan dari api neraka selama 70.000 tahun lamanya. 70.000 tahun itu kalau jalan sampai mana itu? Dijauhkan dari kita selama kita mau sholat di masjid ini 40 kali. Manfaatkan itu Bapak Ibu. Berbeda nanti Bapak ke Padang, ke Pariaman, jauh. Itu sholatnya udah berbeda. 27, sini 1000. Baca Al-Quran 1 huruf, di sini 1000, di sana cie. Tahu cie jauh? Lai cie ya. Jadi di sini mumpung di sini adalah gudangnya pahala, ambil sebanyak-banyaknya bawa ke Indonesia. Tutup rapat-rapat, jangan dibongkar. Simpen rapi-rapi, kunci rapat, jangan dibongkar. Jangan pamer pula sampai Indonesia. Awakku selama 12 hari. Kalau dihitung kok sudah berapa puluh ribu. Jangan Jo. Jangan itu pula Jo ya. Iyalah. Iyalah. Menggali. Nah ini untuk motivasi. Biar nak ngantuk. Yang kedua. Gak apa-apa ya, saya minta waktu 30 menit lah. Nanti sisanya itu silakan mau pulang istirahat. Mau lanjut itikaf monggo ya. Yang kedua, nasihat malaikat Jibril kepada Nabi SAW dan kepada kita, wa'mal masita fa innaka mufarikun mulakun, ya. Berbuatlah sesukamu, pasti kamu akan dibalas. Apapun yang kita perbuat hanya ada dua. Dicatat sebagai amalan kebaikan, dicatat sebagai amal keburukan. Ayah anda bunda, mohon maaf, andaikan kehidupan kita dulu divisualkan, divideokan, direkam oleh Allah, kemudian kita masuk kamar sendirian, dibuka video suruh kita lihat, malu kita Pak. Padahal nanti ikra kita baka binafsika. Padahal nanti kita di hari kiamat, Allah dengan kita nggak ada penerjemah, langsung poin kita dengan Allah, dan Allah membukakan kitabnya. Buka kitabmu, baca, lihat tuh amalmu. Nanti gitu Pak. Kita saja diundang kepala sekolah bagi rapot, mewakili anak kita. Ketika anak kita prestasinya biasa-biasa, bahkan di bawah, merah semuanya, buka saja malu kita Pak. Ini rapot anak kita yang cuman rapot akademis. Ini rapot kehidupan kita. Direkam jejak kita ini dengan rapi oleh Allah tanpa ada satu pun yang tertinggal. Bayangkan itu Bapak. Orang korupsi ketika dipakai orang saja malu itu. Itu baru di dunia aibnya. Coba bayangkan. Coba Bapak muhasabah, pernah tidak berbuat salah terhadap diri kita, orang lain, ya? Coba bayangkan, sudah pernah kita berbuat dosa enggak? Kullu bani Adam khata wa khairu khata tawabin. Setiap kita ini adalah lumbung kata Nabi. Lumbungnya berbuat dosa.
Tapi sebaik-baik orang yang berbuat dosa, kita mohon ampun kepada Allah. Tempat yang paling terbaik mohon ampun ada di sini. Istighfar banyak-banyak. 100 kali kita habis subuh, ya. Setelah kita habis subuh, saya anjurkan nih ya, istighfarnya 100 kali. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah 100 kali. Ya, ada satu hal yang menarik Bapak Ibu. Dan ini kalau bisa ditiru luar biasa. Kemarin saya kasih hadiah anak itu. Ada rombongan kami dulu, di sini saja, itu bisa menghatam Al-Quran sekali. Baca Al-Quran dia. Bisa. Uang 3 hari aja bisa khatam. Orang tua umurnya 67. Ustadz, selama di sini kami akan menghatamkan dan mampu menghatamkan. Subhanallah. Ya. Memang sini menggiurkan. Satu sisi pahala menggiurkan. Tapi begitu ayah anda bunda keluar dari masjid ini menggiurkan, samping kiri toko semua masalahnya. Menggiurkan juga itu. Menggoda juga. Kalau di sini menggoda kebaikan, di sana menggoda iman. Ngecas kita iman banyak di sini, pulang dari sana gelanglah warnanya kuning-kuning lah, anca-anca. Ya, sajadahnya berkilau-kilau, bajunya mulai melambai-lambai, belindak-belindak, beli. Nah, akhirnya pulang dari beli sampai ke masjid merenung. Berapa jajan oleh-olehnya? 1, 2 tak cukup. Ada menantu, ada anak, beli tambah. Akhirnya sholat yang dihitung oleh-oleh sekarang di sini. Hati-hati ayah dan bunda kami. Godaan itu. Setan akan datang membisiki kita. Jangan cuma 1 sajadah. Tetanggamu punya kurma nggak cukup 1 kilo. Tetanggamu banyak. Udah dihitung mulai. Selama di sini ngitung oleh-oleh. Hati-hati. Ini jebakan yang sangat luar biasa. Ya, jangan sia-siakan. Ya, kadang-kadang orang itu kalau udah mau pulang, udah nggak fokus ibadah. Biasanya fokus ke oleh-oleh, betul? Maka saya mohon kepada ayah anda bunda, fokus dulu ibadah. Oleh-oleh kurma itu ada di Indonesia banyak. Yang nggak ada tuh pahala di Indonesia. Mau pergi ke Masjid Al-Hakim Padang, 27. Ke Istiqlal, 27. Ke Masjid Anwar, 27. Pergi ke pasar bawah, bunda mau cari sajadah yang kayak sini persis ada, kurma yang persis seperti ini ada, tapi pahala 1000 kebaikan tidak bisa bunda, hanya di sini, hanya di sini, ya, sini. Jam-jam beli sana banyak. Mana yang mau beli jam-jam 10 liter? Saya belikan di Pekanbaru asli, ada, Masya Allah. Maka siapkan di sini, minta kepada, ngemeslah kepada Allah, ya, meronta-rontanya, bersolawat kepada Nabi, ya, mohon kepada Nabi agar kami layak dikasih syafaat ya Rasulullah. Kami datang di sini berlumuran dosa, engkau menyaksikan ya Rasulullah, aku umatmu ya Rasul, aku layak mendapatkan syafaatmu ya Rasul, dan semoga kita diberikan syafaat, amin. Baik, ayah dan bunda yang kami cintai karena Allah. Yang ketiga, wahbib masita fa'ina kamu farikun. Cintailah, sukai sesuatu yang kamu cintai pasti akan berpisah dengan kalian. Apa yang tidak akan berpisah dengan kita? Amal bunda, betul. Yang nggak akan pisah itu pengorbanan kita umroh. Pengorbanan kita tahajud ngantuk-ngantuk. Pengorbanan baca Al-Quran terbata-bata. Pengorbanan kita akan nanti berubah menjadi kenikmatan surga Bapak Ibu. Yang lainnya itu akan jadi debu. Harta itu cuma 3. Harta cuma 3. Siapa yang bisa menyebutkan? Ajo, harta itu cuma 3. Apa aja tuh? Jo. Piti, anak, amal. Itu bukan harta, itu Jo. Harta itu cuma 3. 1 harta yang kita makan. Selesai sudah. Berujung kepada toilet. Mau ayam bakar, ayam penyet, bakso gelundung, bakso bledek, bakso kuntilanak. Apalagi sekarang ada kan bakso kuntilanak, bakso sambal bledek, sambal setan. Ya kan? Semua berujung. Kalau ndak mencret lumayan tuh. Apa tuh bahasanya tuh? Semua di situ. Yang kedua, harta yang kita pakai, mobil, pakaian, semua akan jadi sampah. Ya, HP saya ini 4 juta, besok jadi sampah. Baju saya ini asli Madinah jadi sampah. Ya, sorban jadi sampah. Jam-jam akan jadi sampah. Semua ini bunda yang
Bunda pakai ini 10 tahun yang akan datang sampah semuanya Bunda. Mobil akan jadi sampah. Tengok tuh tsunami. Mobil anca-anca sampah. Ya. Sampah semuanya. Tuh kemarin Padang itu kemarin Sumbar terterjang lahar atau terterjang habis semuanya. Nggak ada lagi tersisa. Harta yang akan dibalas oleh Allah, harta yang kita titipkan di jalan Allah. Nah, itu penting. Ya. Ada yang nestapa Bapak Ibu, ada sebuah cerita dari Nabi SAW. Dia ini bangga dengan kekayaannya, dikumpulkan anak keturunan, semua saudara. Wahai semua, inilah hartaku, 7 keturunan bisa. Bangga dia dengan. Datanglah malaikat menyerupai manusia, mengetuk pintu. Ya, lihat nih, ini kisah nyata, diceritakan oleh Nabi. Mengetuk pintu, pertama dia datang ke pagar, dikawal oleh pengawal. Pengawal mengatakan, izinkan aku masuk menemui tuanmu. Apa kata pengawalnya? Bagaimana tuan kami akan menerima Anda, sementara Anda manusia pinggiran, Anda manusia miskin? Tidak boleh. Oke, pulang malaikat itu besok. Dia malaikat menyerupai manusia yang miskin. Kemudian datang lagi, sampaikan kepada tuanmu. Dia marah-marah ini. Ya, pengawalnya marah-marah. Sampaikan, bisikan di telinga, yang akan datang adalah malaikat pencabut nyawa. Oh, Pak, siapapun biasa kalau udah dibilang penyabut nyawa, Pak, keder dia, Pak. Jo, keder Jo, takwi. Ya. Apa kata? Jangan. Perlakukan dia baik, suruh masuk. Suruhlah masuk malaikat. Kemudian dia bilang sama majikan yang kaya, yang bangga dengan harta, saya mengatakan 7 keturunan bisa semuanya dengan hartaku. Apa kata? Semua ini akan berakhir dengan wafatnya engkau. Maka menangis meraung-raung. Inilah yang melalaikan saya semuanya, sehingga saya tidak pernah sholat. Sekarang waktunya mau pulang, saya belum punya amal. Inilah penyesalan nanti di akhir manusia itu Bapak Ibu. Maka sebelum berakhir kehidupan kita, apa yang kita miliki titipkan kepada Allah. Titipkan kepada, ya. Karena ada seorang sahabat di sini belajar 33 tahun, ditanya oleh sang guru, sang syekh, selama engkau belajar denganku 33 tahun, apa pelajaran yang kamu dapatkan? 8 saja wahai guruku. Di antara yang pelajaran 8 itu satu. Satu dalam surah Al-Anfal di ayat 96. Ma indaku yanfadu wa ma indallahi baqi. Apa-apa yang ada dalam dirimu pasti akan lenyap, apa-apa yang ada dalam diri di sisi Allah pasti baqo. Baki. Baki itu apa? Kekal. Yang lainnya tidak ada yang kekal. Yang baqo itu yang dititipkan kepada Allah. Ilustrasinya adalah satu contoh emas. Emas itu harta yang berharga enggak Bapak Ibu? Ini contoh emas. Ibu beli dari pasar emas, dimasukkan ke dalam kotak. Masukkan dari dalam lemari. Lemari itu ada khusus pintu, khusus apa namanya kotak ya. Masukkan. Kunci lemarinya. Kunci itu di dalam kamar. Kamarnya dikunci karena ada emas di dalamnya. Yang kamarnya tadi ada rumah, di dalam rumah, rumahnya dikunci. Ya, rumah itu punya pagar, pagarnya dikunci. Kenapa? Ada emas. Saya mau tanya sama ibu, emas ini jadi milik kita selamanya enggak? Ya. Cobalah simpan emas sebesar apapun, enggak akan jadi milik kita. Mati ibu dibawa emas? Yang dibawa adalah emas. Mas kawin katanya. Mas apa? Mas Kadiran. Mas itu orang Jawa. Dan akhirnya dia membuat ilustrasi yang sederhana sebagai penutup. Ada seorang tukang bangunan kerja sama muandor. Tukang bangunan bilang, Bu, gini Bu, Pak, tukang kuli tadi bilang, bos, saya mau cuti dari kerja ini. Udah lelah aku mungkin gitu. Oke, silakan kamu cuti. Sebelum cuti tolong bangunkan satu rumah dulu. Syarat kamu bisa cuti dari pekerjaan ini,
buatkan satu rumah. Tukang bangunan kuli tadi segera cepat buat rumah agar selesai, biar saya bisa keluar dari pekerjaan ini. Ya, yang biasanya satu sak semen lawannya berapa pasir Pak Haji? 3. Ini dibantai 5. Ya, batu batanya asal-asal nyusun sampai proses. Selesai sudah, kuncinya kasih bos. Bos, ini sudah rumah jadi bos. Ini kuncinya. Kata bos, wahai anak buahku, gitulah ya, wahai pekerjaku, rumah ini sudah siap, ini kuncinya saya kasih kepada kamu, dan rumah ini jadi milikmu. Kira-kira kalau bapak rugi enggak? Rugi. Kalau memang tahu itu jadi rumah kita, buatlah yang bagus, keramiknya yang ancak, semennya yang semua yang bagus. Sama Bu, tipe rumah kita di surga kita yang mesan. Kalau kita mau masalah asal-asalan, ya silakan. Sholat maghrib menjelang isya, sholat subuh menjelang duha, sholat zuhur menjelang asar, asar menjelang maghrib, silakan. Pelit silakan. Kita suka yang mesan nanti, ya kan? Maka pesanlah yang terbaik. Di sini cara mesannya rumah itu. Betul enggak Bapak Ibu? Betul. Kalau nggak percaya matilah. Baru betul. Jangan dulu Ustaz. Baik ya. Baik, saya kira enggak usah banyak-banyak karena saya sering nanti akan tausiah. Ini dulu pesan dari Nabi, dicamkan ya Bapak Ibu ya. Hiduplah pasti kamu akan mati, ya kan? Pesan itu. Coba ada yang bisa mengulang? Siapa yang bisa mengulang, angkat tangan? Isma sita fa innakal maitun. Wa'mal maksita fa innaka mulaqih. Wahbib maksita fa innaka mufarikun. 3 mawon. 3 mawon. Hidup sesukamu pasti kamu akan mati. J, benar. Berbuatlah sesukamu pasti kamu akan dibalas. Sing nomor 3, insya Allah cintailah segala yang kamu cintai, pasti kamu berhak mendapatkan kurma 1 kilo azwa senilai 600.000 besok di pasar kurma saya belikan. Nggak usah bayar, saya gratiskan. Ya, insya Allah. Enak kan? Jadi mutaibnya Ustadz ya, gratis ya, insya Allah. Ini ujub pula enggak, ini hanya untuk semangat. Ya, baik. Itu yang bisa kami sampaikan ayahanda bunda kami. Sekali lagi, besok agendanya ziarah keluar kota. Besok padat. Saya ingatkan, Masjid Kuba yang akan kita akan kunjungi pertama, masjid yang dibangun pertama kali Nabi setelah Nabi sampai dari Mekah, jalan kaki yang kemarin Ibu lihat kanan kiri penuh dengan bebatuan, itu terjal Nabi 1 bulan jalan kaki Bunda ya. Pejamkan tuh, ingat tuh Nabi perjuangannya, Masya Allah, agar menyelamatkan kita, menyelamatkan umatnya biar tidak masuk neraka. Itu aja, Nabi tidak butuh apa-apa ya. Sampai di Kuba, Nabi pertama kali yang dibangun masjid, namanya Masjid Kuba. Kata Nabi, siapa yang besok wudhunya dari hotelnya atau dari rumahnya tidak ada tujuan ke sana, ke Masjid Kuba untuk sholat kecuali sholat 2 rakaat, maka sama sholat 2 rakaat kita ini sama dengan melaksanakan umroh ya. Banyak doa di sana besok ya. Sholatnya ada 2 besok saya ajarin. Pertama masuk tahiyatul masjid, yang kedua sholat duha. Setelah itu doa nangis lah 1,5 jam. Setelah itu 1,5 jam sudah saya bawa ke kebun kurma. Milihlah kurma, kurmanya ratusan model, gratis, nyicip gratis 1 kilo, 2 kilo halal. Nanti belinya 1 kilo, nyicipnya 2 kilo halal. Halal ya, boleh nyicip keliling 1, cicip, selesai pulang kenyang. Aku yang dimarah nanti sama bosnya ya. Setelah itu kita ke Jabal Uhud ya. Baru nanti ada kiblatain, nanti bekas perang Khandaq, ada masjid yang 2, kiblatnya 2 dulu, pertama masjid menuju ke Al-Aqsa, nanti akan kita tunjukkan semua besok. Kisah-kisahnya penuh dengan luar biasa besok. Saya ceritakan 70 syuhada ya, Masya Allah ya. Mudah-mudahan terus
Doakan biar Ustadz kuat bersamai Bapak Ibu ya. Karena umroh yang harga murah-murah nggak ada kayak gini, nggak ada Bunda, nggak ada. Anak muda aja mengawani Bunda, foto-foto, belanja, selesai sudah. Maka ruh nggak hidup Bunda. Nggak ada rangsang semangat ibadah, nggak ada. Kenapa? Cuman diajak raun-raun, jalan-jalan, foto-foto, belanja-belanja. Ustadznya dikasih, ini Ustadz senang. Saya ndak mau yang kayak gitu. Pulang dari sini, dosa ayah bunda terampuni. Pulang ke Indonesia, semangat ibadahnya. Siap? Takbir. Baik, gitu dulu. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.